ambilkan api dari neraka sebesar biji zarrah. Maka Jibril meminta api neraka kepada malaikat Malik sebesar biji zarrah dan membawanya ke bumi. Tetapi setibanya di bumi, Jibril merasakan api yang sebesar zarrah itu masih terlalu panas. Maka beliau mencelupkan atau membasuhnya sebanyak 70 kali ke dalam 70 sungai yang berbeda. Baru setelah itu beliau membawanya kepada Nabi Adam alaihissalam dan meletakkannya di atas gunung yang tinggi. Tetapi begitu api tersebut diletakkan di gunung, maka gunung tersebut hancur berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah penuh berkah, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang baik hati, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, beliau tidak lagi memperoleh makanan secara mudah seperti waktu beliau hidup di dalam surga. Beliau harus bekerja keras untuk memperoleh buah-buahan atau daging untuk dimakan. Ketika beliau memperoleh binatang buruan dan menyembelihnya, ternyata tidak bisa langsung dimakan begitu saja karena masih mentah dan tentunya tidak enak. Karena itu beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diturunkan api untuk memasak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk meminta sedikit api kepada malaikat Malik di neraka untuk keperluan Nabi Adam alaihissalam. Malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, berapa banyak api yang engkau inginkan?" Jibril berkata, "Aku menginginkan api neraka itu seukuran buah kurma." Malik berkata, "Jika aku memberikan api neraka itu seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya." Jibril pun berkata lagi, "Kalau begitu, berikan saja kepadaku separuh buah kurma saja." Malik pun berkata, "Jika aku memberikan seperti apa yang engkau inginkan, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan semua air di bumi akan mengering, sehingga tidak ada satupun tumbuhan yang bisa hidup." Malaikat Jibril jadi kebingungan, sebanyak apa api neraka yang aman untuk kehidupan manusia di bumi. Karena itu ia berdoa, "Ya Allah, sebanyak apa api neraka yang harus aku ambil untuk kebutuhan Adam alaihissalam di bumi?" Allah berfirman, "Ambilkan api dari neraka sebesar biji zarrah," yaitu satuan terkecil yang ada di dunia, sekecil atom. Maka Jibril meminta api neraka kepada malaikat Malik sebesar biji zarrah dan membawanya ke bumi. Tetapi setibanya di bumi, Jibril merasakan api yang sebesar zarrah itu masih terlalu panas. Maka beliau mencelupkan atau membasuhnya sebanyak 70 kali ke dalam 70 sungai yang berbeda. Baru setelah itu beliau membawanya kepada Nabi Adam alaihissalam dan meletakkannya di atas gunung yang tinggi. Tetapi begitu api tersebut diletakkan di gunung, maka gunung tersebut hancur berantakan. Tanah, bebatuan, besi, dan semua yang ada di sekitar api itu menjadi bara yang sangat panas dan mengeluarkan asap. Bahkan api yang sebesar zarrah itu terus masuk menembus bumi, dan hal itu membuat Jibril khawatir. Karena itu ia segera mengambil api tersebut dan membawanya kembali ke neraka. Nah, bara terbakar yang ditinggalkan itulah yang sampai sekarang ini menjadi sumber api di dunia, termasuk yang menjadi mahma dan lahar di semua gunung berapi di bumi ini. Tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya api neraka tersebut. Kalau bara api dunia itu umumnya berwarna merah, maka bara api neraka itu berwarna hitam kelam, seperti hitamnya malam yang gelap. Nabi Muhammad SAW pernah menanyakan tentang keadaan api neraka itu, maka malaikat Jibril berkata,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, lalu menyalakan api neraka itu selama 1000 tahun sehingga baranya berwarna merah. Kemudian Allah menyalakannya, menambahkan panasnya selama 1000 tahun lagi sehingga baranya berwarna putih. Dan Allah menyalakannya atau menambah panasnya selama 1000 tahun lagi sehingga baranya berwarna hitam. Maka neraka itu hitam kelam seperti hitamnya malam yang sangat gelap dan pekat. Tidak pernah tenang kobaran apinya dan tidak pernah padam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian. Semoga uraian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.